cucu Nabi kayak gini bener? Coba, yang kayak gini bener cucu Nabi? Wa yutahhirukum tathhira kayak gini. Yang katanya klaimnya disucikan kayak gini. Sedang sholat, orang sedang sholat, bos. Sedang sholat, dibunuh. Sedang sholat, sedang melakukan penghambaan kepada Gusti Pangeran. Bunuh. Yang kayak gini cucu Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Ya Allah, ada berita yang kayak gini. Biadab, sadis, seorang yang katanya Habib memimpin jamaah majelis sholawat dengan sadis. Dia membunuh satu keluarga. Istrinya, suaminya, anaknya. Demi untuk menguasai hartanya. Dan sadisnya, dia bunuh. Dia perintahkan muridnya. Saat seseorang itu lagi sholat. Dibunuh saat sedang sholat. Ini apa ini? Ya Rob, bila memang mereka keturunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masa ia bisa melakukan hal yang sangat sesadis ini? Ini kita menambah kecurigaan bahwa memang mereka bukan keturunan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin majlis sholawat. Astagfirullahaladzim. Kita baca beritanya dari Detik Jatim. Beritanya tanggal 8 September, beberapa hari ke belakang. Judul beritanya nih, kisah Habib Maut Banyuwangi, bunuh lalu bakar satu keluarga jamaahnya. Ini apa ini? Kericuhan di ruang sidang Pengadilan Negeri Banyuwangi pecah usai pembacaan vonis hukuman mati terhadap M. Ali Hinduan alias Habib. Massa yang hadir dalam sidang lalu mencoba mengejar Habib yang mengajukan banding atas vonisnya. Namun petugas dengan sigap segera melindungi dan mengamankan Habib. Habib merupakan terpidana pembunuhan keji terhadap Rosan, 45 tahun, dan istrinya Siti Jamilah, 37 tahun, serta anak sematawayangnya Dery Pradana, 15 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dimasukkan ke mobil dan dibakar di hutan Kluncing, Jalan Raya Segobang, Kecamatan Licin, Banyuwangi. Pria kelahiran 1967 itu bukan satu-satunya pelaku pembunuhan keluarga Rosan. Ada 3 pelaku lain yakni Haidori Setiawan, Siwan, dan Andi Ajis. Namun Habib mendapat hukuman paling berat karena merupakan otak pembunuhan. Habib dikenal masyarakat sebagai pemuka agama, astagfirullahaladzim, sekaligus ketua majelis sholawatan di Banyuwangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pemuka agama, ketua majelis sholawatan di Banyuwangi. Klaimnya sebagai cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa seperti ini? Kalau memang cucu Nabi. Sementara kita tahu sama-sama, novel Ali Drus dia pernah mengatakan, bila ada orang yang kemudian mengkritik Habib, cucu-cucu Nabi, maka dia adalah setan.
Iblis. Masa iya yang kayak gini nggak boleh kita kritik? Hah? Meskipun pemimpin majelis sholawat, ini apa ini? Ini mengkonfirmasi bahwa kalau memang faktanya, faktanya mereka adalah turunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus jaminkan 100%. Tidak ada kewajiban kita mengikuti setiap apa yang mereka perintahkan, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan. Tidak ada tohir, disucikan, nggak ada. Kan mereka klaimnya wa tohirukum tathiro, suci dan disucikan. Masa iya orang suci kayak gini ya Rob? Lanjut deh. Haidon Setiawan, Siwan dan Andi Ajis adalah jemaahnya. Korban Rosan dan keluarganya juga merupakan jamaah Habib. Tragedi pembantaian ini berawal saat Habib berutang ke Rosan sebesar 500 juta. Utang itu rupanya tak mampu dilunasi Habib. Sementara Rosan terus menagihnya. Habib pun lalu merencanakan pembunuhan jemaahnya itu. Goblok, biadab, sadis. Mula-mula Habib memanggil ketiga jemaahnya, yakni Haidori, Siwan, dan Andi. Mereka lalu didoktrin bahwa keluarga Rosan adalah rentenir dolim yang kerap meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Maka Habib pun menyeru, sudah selayaknya Rosan harus dibunuh. Goblok. Dalilnya agama, tolol. Bajingan. Dalilnya agama untuk membunuh orang, dalilnya agama. Dalilnya kezoliman. Padahal untuk menutupi aib dia yang punya hutang dan tidak mampu dia bayar. Makanya ini mesti kita jadikan pelajaran. Cerna dulu oleh akal bila ada orang yang ngomong, yang memerintahkan meskipun dalilnya agama. Kenapa? Karena adina liman la aklalahu. Agama itu untuk orang yang berakal, saudara. Allah itu menganugerahkan akal kita untuk mencerna. Otomatis agama itu mesti masuk akal. Meskipun ada bagian-bagian yang tidak boleh masuk akal. Karena namanya agama, bukan filsafat. Tapi mayoritas, apakah lagi hubungan sosial, ini mesti masuk akal. Memerintahkan untuk membunuh orang, mana ada? Masa bisa dibenarkan oleh akal? Jangan fanatik buta kita sebagai jamaah, sebagai masyarakat. Hanya karena yang memerintahkan adalah Habib, lalu diyakini sebagai sebuah kebenaran, kan tolol. Kita harus tegas kepada masyarakat yang mampu, mau dibodohi dan dikibuli kayak gini nih. Dalilnya agama, bayangkan. Untuk membunuh orang dalilnya agama. Apa tidak ngeri ini? Dipermainkan agama tuh. Apa yang kayak gitu layak? Mengaku sebagai cucu Nabi. Penerus baginda Nabi, ajaran suci Islam. Sadar ya. Informasi kayak gini mudah-mudahan jadi tamparan bagi kita sebagai masyarakat. Menjadi vaksin penyadaran bahwa siapa sebetulnya mereka sih. Apalagi dikait-kaitkan dengan polemik nasab. Ini semakin yakin kita bahwa mereka jangan-jangan benar-benar bukan turunan baginda Nabi. Masa iya turunan baginda Nabi kayak gini? Sesadis dan setega ini. Coba kita baca teruskan beritanya. Dibodohnya sedang apa? Rosan sendiri merupakan petani kaya di desa Karangsari, kecamatan Sempu. Sedangkan istrinya yang sehari-hari membuka toko juga melakukan praktik
peminjaman uang dengan jaminan sertifikat rumah, tanah hingga kendaraan. Hal inilah yang membuat Haidori, Siwan, dan Andi semakin yakin dengan perintah Habib untuk membunuh Rosan dan keluarganya. Karena dengan begitu akan ada banyak masyarakat yang tertolong dengan kematiannya. Rencananya eksekusi pun disusun Habib dan ketiga jamaahnya. Senin 2 Mei 2011, berarti ini kejadian udah cukup lama, cuma diangkat 8 September ya, baru-baru ini oleh Detik Jatim. Eksekusi pun tiba. Habib berpura-pura menghubungi Rosan bahwa dirinya ingin menggelar salat jamaah di rumahnya tanpa curiga. Rosan pun bersedia rumahnya dipakai kegiatan ibadah Habib dan keluarganya. Selepas Isya, Habib lalu menelpon Andi dan menyuruh menjemput Haidori di rumahnya. Keduanya lalu menuju ke rumah Habib. Dari rumahnya, Haidori telah membawa sebuah kapak yang disembunyikan dalam tas kecil dan ditutupi jaket. Di rumah Habib ini, ketiganya lalu menuju rumah Rosan. Kali ini keduanya berangkat dengan mengendarai 2 motor. Haidori lalu berbelok dan menjemput Siwan di Simpang 3 Rogo Jampi seusai perjalanan dari Bali. Keduanya lalu menyusul ke rumah Rosan. Setiba di lokasi, keempatnya sempat berbincang di ruang tamu. Selanjutnya Habib mengajak Rosan, Jamilah, dan anaknya Dery sholat Isya berjamaah. Sedangkan Haidori, Siwan, dan Andri di ruang tamu memakan makanan suguhan Rosan. Seusai menunaikan sholat Isya, Habib lalu menyuruh Dery keluar membeli pulsa. Saat itu Dery membeli pulsa dengan ditemani Andi. Sedangkan Rosan dan Jamilah melanjutkan sholat sunnah 2 rakaat. Dari sini Habib kemudian memberi kode kepada Haidori dan Siwan agar segera membunuh Rosan dan istrinya saat sholat sunnah. Anjing. Pada sholat sunnah yang kedua, Habib lalu menganjurkan agar Rosan dan istrinya sujud lebih lama. Perintah Habib ini lalu ditaati keduanya. Saat sujud inilah Haidori langsung memukulkan kapak ke kepala Rosan dan dilanjutkan ke kepala Jamilah. Habib yang kayak gini? Hah? Biadab bajingan bangsat. Punya otak kayak gini? Cucu Nabi kayak gini bener? Coba, yang kayak gini benar cucu Nabi? Wa yutahhirukum tathira kayak gini? Yang katanya klaimnya disucikan kayak gini? Sedang sholat, orang sedang sholat, bos. Sedang sholat, dibunuh. Sedang sholat, sedang melakukan penghambaan kepada Gusti Pangeran, bunuh. Yang kayak gini cucu Nabi? Kerasnya pukulan membuat Rosan dan Jamilah langsung terkapar. Siwan lalu menghampiri dan menambahkan pukulan ke tengkuk kedua korban dengan tangan kosong. Belum puas, Siwan lalu memukulinya lagi kapak ke bagian belakang kepala kedua korban. Wislah. Ini masih panjang sebetulnya berita, cuma saya nggak kuat. Baca rangkaian ceritanya nggak kuat nih. Pelakunya yang punya otaknya pemimpin majelis sholawat Habib lagi katanya. Silakan masyarakat yang bisa menyimpulkan, dan pesannya, kita jangan mudah terbodohi, terkecoh dengan siapapun aja orang, dan tidak ada orang yang suci setelah baginda Nabi, ya nggak ada. Itu poin penting. Dan ini sekaligus mengkonfirmasi apakah benar Habib ini adalah turunan baginda Nabi. Masa ia punya kelakuan sesadis ini? Ini menjadi poin, ini menjadi kunci menurut saya, bahwa apa yang menjadi tesis Kiai Imad boleh jadi benar
mereka semua bukan keturunan baginda Nabi. Dibuktikan dengan kelakuan-kelakuannya yang kayak gini. Ada yang kayak gini. Sementara klaimnya adalah wa yutahhirukum tathhiro. Silakan masyarakat yang bisa menilai dan menyimpulkan. Saya nggak kuat bacanya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Dan saya yakin tidak salah memberitakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.